Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja ya. Kak Yabima juga begitu? Ya, pasti baik dan luar biasa. Mari sebelum memulai ibadah pada hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu Bapak sepanjang hari. Sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapak. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Amin. Yang siap, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Karena Engkaulah Yesusku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Adik-adik percaya bahwa Tuhan kita luar biasa dan dahsyat. Amin. Tuhan kita baik. Amin. Karena percaya? Amin. Ya, coba dong yang percaya Tuhan kita baik, jempolnya bisa diangkat. Ya, good. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Cobanya lebih tinggi lagi. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya adik-adik, kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau lipat tangan. Kita mau tutup mata. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih lagi kita mau katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi adik-adik kita mau katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari adik-adik kita mau belajar untuk menyembah Tuhan. Mari kita mau angkat setiap tangan kita mau angkat setiap hati kita mau sembah Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi adik-adik kita katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kami, bahkan Engkau Tuhan yang menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan.
Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berikanlah hati, berikanlah telinga sebagai seorang murid Tuhan, sehingga mereka mampu untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan Kau berkati setiap kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya semuanya hanya berasal daripada Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa ya. Jojo gimana nih kabarnya? Oh ya pasti sehat dong. Jojo sehat. Adik-adik pasti sehat ya. Karena ini juga sehat nih adik-adik. Nah, adik-adik kita harus bersyukur ya adik-adik. Karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan sama Tuhan ya. Kak, mau nanya nih. Hari ini kita belajar tentang firman apa ya Kak? Nah, hari ini kita mau belajar tentang Saulus. Adik-adik ingat nggak siapa itu Saulus? Yo, Jojo ingat nggak? Oh ingat Kak. Nah, Saulus itu orang yang paling benci dengan orang beragama Kristen. Saat dia bertemu Tuhan Yesus, ia bertobat dan namanya berubah menjadi Paulus. Benar kan Kak? Ya, betul adik-adik. Jadi juga betul nih pasti jawabnya. Saulus itu dulunya adalah orang yang sangat membenci orang Kristen. Dan dia itu ingin membunuh semua pengikut Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba dia bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Akhirnya yang membuat dia bertobat dan dia tidak lagi ingin membunuh pengikut Tuhan Yesus, tapi malah ingin memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyelamat. Nah, karena kali ini mau tanya nih, Jojo tadi kan bilang kalau Saulus itu ingin membunuh orang Kristen. Ya Kak. Nah, Saulus itu bersama pengikutnya Jo, dia tidak sendirian. Dia bersama teman-temannya ingin membunuh orang Kristen. Tapi tiba-tiba kan Saulus berubah. Yang tadinya ingin membunuh pengikut Tuhan Yesus, tapi malah jadi memberitakan tentang keselamatan Tuhan Yesus. Nah, Kak ini mau tanya nih Jo. Apa itu Kak? Menurut Jojo dan adik-adik, gimana reaksinya teman-teman Saulus saat itu? Wah, gimana ya? Pasti teman-temannya itu kan pasti bingung Kak. Bingung. Terus marah. Terus merasa dihianati Kak. Ya, betul adik-adik. Betul sekali. Saat itu, teman-teman Saulus yang tadinya mereka bersama-sama mau membunuh pengikut Tuhan Yesus, tapi karena Saulus berubah, mereka bingung. Mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari mereka bilang kayak gini ya Jo ya. Waduh, Saulus gimana sih? Dulu benci sama orang Kristen, kok tiba-tiba malah memberitakan tentang Tuhan Yesus? Itu mungkin ya Jo. Oh iya Kak, mungkin kayak gitu Kak ngomongnya Kak. Iya, mereka itu teman-teman Saulus bukan hanya bingung sejak saat itu, tapi mereka juga benci sama Saulus. Bahkan mereka mau membunuh Saulus loh Jo. Waduh Kak, dia kan sudah sendirian Kak. Nggak ada temen nih Kak. Gimana tuh Kak? Siapa Jo? Saulusnya Kak. Oh, Saulusnya. Iya betul Jo. Karena Saulus sudah tidak mempunyai teman, tapi sekarang malah teman-temannya yang dulu berbalik ingin membunuh dia. Pasti Saulus takut. Pasti Saulus bingung ya. Tapi luar biasanya nih Jo, Tuhan Yesus tidak meninggalkan Saulus seorang diri. Tuhan Yesus selalu menolong Saulus dan tidak pernah meninggalkan Saulus dalam kesusahan. Bukti pertolongan Tuhan Yesus pada Saulus itu Jo, dengan Tuhan Yesus mengirimkan Barnabas. Oh, Barnabas. Iya, waktu Barnabas ini ketemu dengan Saulus Jo, Saulus ini diajak sama Barnabas untuk bertemu dengan para rasul. Oh, nah para rasulnya apa nggak takut Kak? Kan dulunya Saulus kan membunuh para rasul gitu Kak. Iya, betul. Awalnya mereka takut. Loh, ini kan dulu si Saulus yang kejar-kejar mereka. Si Saulus ini kan mau membunuh mereka. Kok tiba-tiba dia di sini? Tapi Barnabas ini akhirnya menceritakan Jo sama para rasul.
Jikalau Saulus ini sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia juga sudah bertobat, malah Saulus berani memberitakan firman tentang Tuhan Yesus, Jo. Oh, Kak, ini cerita tentang Saulus ini kok pernah kayak aku alami ya, Kak? Iya, tak, Jo? Iya, Kak. Ceritanya itu di sekolah, kan ada temanku yang namanya Brian tuh, Kak. Nah, aku ini punya teman-teman juga, Kak. Satu kelompok gitu, Kak. Briannya satu kelompok nggak sama temenmu itu? Oh, enggak, Kak. Beda, Oh, Kak. beda ya? Iya. Oke. Nah, Terus? aku ini waktu jalan-jalan sama kelompok gitu kan, kita kan sering kayak belajar bareng, terus kemana-kemana bareng, ke kantin bareng, makan bareng gitu, Kak. Seru ya, Jo ya? Iya, Kak. Terus, Jo? Terus suatu kali kita waktu mau ke kantin, Kak, kita kan mau makan tuh, terus kita lihat itu ada yang Brian itu, Kak, makan sendirian di meja lain, Kak. Nah, terus, Kak, teman-temanku itu ke Brian, Kak. Ngapain mereka ke sana, Jo? Ya, aku kira kan dia mau kayak mau ngajak makan bareng gitu loh, Kak. Nah, ternyata dia itu kayak ngebully Brian gitu loh, Kak. Oh loh, kenapa dia kok tiba-tiba ngebully Brian, Jo? Oh, itu karena, Kak, Brian itu memang agak beda, Kak, dari kita-kita yang lain, Kak. Oh, gitu. Mm-mm. Terus, apa yang mereka lakukan? Jadi, waktu teman-temanku mau datangi Brian, ternyata mereka itu kayak mau ngebully Brian gitu, Kak. Mau ngebully Brian kayak ngejek-ngejek gitu loh, Kak. Oh, terus? Nah, terus aku mau datang ke mejanya Brian juga, Kak. Mau bilangin teman-temanku, Kak. Kamu itu kalian itu nggak boleh kayak gitu. Kita itu harus baik sama Brian juga, meskipun kita itu agak beda dari dia. Dia yang agak berbeda. Oh, dari iya, kita. Kak. Gitu. Oke. Nah, terus responnya teman-temanmu satu grup itu gimana, Jo? Setelah kamu bilang kayak gitu? Ya pasti marah sih, Kak. Marah kayak mau menjauhi aku gitu, Kak. Gak ditemani lagi dong, Jo? Iya, Kak. Terus gimana, Jo? Kamu berdoa? Iya, Kak. Aku pertama itu merasa kayak aku itu sendirian, sudah kayak nggak punya temen gitu loh, Kak. Nah, terus tapi aku berdoa, Kak, sama Tuhan, Kak. Ngomong, Tuhan, aku tetap percaya kalau aku itu pasti punya teman yang baru. Nah, beneran, Kak, aku punya teman yang baru yang banyak banget sama yang lebih baik dari mereka, Kak. Itu hebat ya adik-adik ya. Nah, dari cerita Saulus dan ceritanya kesaksian Jojo, kita nih belajar kalau kita tuh tidak boleh takut kalau kita sedang mengalami kesusahan, karena Tuhan Yesus itu pasti menolong kita. Ayo sekarang kita coba buka firman-Nya ya. Ayo Jojo coba dibuka Jo firman-Nya. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Amin. Nah, seperti yang tadi di firman itu, orang-orang benar. Kalau adik-adik sudah benar melakukan apa yang di dalam firman Tuhan, tapi adik-adik tetap mengalami kesusahan atau kesulitan, adik-adik tidak boleh takut, karena Tuhan Yesus itu menolong. Sama seperti Saulus yang ditolong Tuhan Yesus melalui Barnabas, kita pun juga pasti ditolong oleh Tuhan Yesus melalui orang-orang di sekitar kita ya adik-adik. Oke, jadi tetap semangat, tidak boleh takut meskipun mengalami kesusahan atau kesulitan ya Jo ya. Iya, Kak, itu benar teman-teman. Ayo adik-adik, kita tutup firman hari ini. Ayo kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang begitu sempurna di dalam diri kami semua. Bapa, kami percaya di saat kami melakukan hal yang benar di dalam mata-Mu, kami percaya Engkau akan selalu melindungi kami. Meskipun kami mengalami kesulitan apapun di dalam hidup kami,
Engkau pasti memberikan pertolongan untuk kami melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Dadah. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan belajar ayat hafalan diambil dari Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Satu kali lagi ya teman-teman. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Sekarang teman-teman sendiri ya, kita bantu pakai gerakan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Hey, shalom adik-adik. Jumpa kembali dengan Kak Jin di sini ya. Aduh, Kak Jin ini habis bersih-bersih rumah adik-adik. Boleh nggak Kak Jin duduk ya? Ya. Adik-adik di rumah, adik-adik yang luar biasa. Kakak percaya kalian sudah mengikuti ibadah ini dengan baik. Kalian sudah memuji menyembah Tuhan kan? Kalian juga sudah dengar firman Tuhan. Bahkan kalian sudah baca ayat hafalan. Benar ya? Ya, hari ini kita belajar ya adik-adik ya. Bagaimana orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu bukannya aman-aman saja. Bukannya tidak ada masalah adik-adik. Masalah pasti ada. Bahkan tantangan itu banyak. Seperti yang kita tadi tahu dari Kak Leni dan Jojo bahwa Saulus itu saat dia memilih untuk percaya sama Tuhan Yesus dan namanya berubah menjadi Paulus, Saulus menemui banyak tantangan adik-adik. Begitupun dengan kita ya adik-adik ya. Dalam kehidupan kita saat kita mengenal Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya akan mudah, semuanya akan baik-baik saja, enggak. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan menolong kita. Bahkan Tuhan mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita saat kita membutuhkan pertolongan. Percaya ya adik-adik ya, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Tuhan sayang pada tiap-tiap kita, anak-anaknya, termasuk adik-adik di rumah. Ya, percaya ya? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Kami hari ini belajar Tuhan, dan tahu bahwa saat kami memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, mungkin kehidupan kami nggak aman saja, nggak baik-baik saja, tapi penuh dengan tantangan Tuhan. Tapi hari ini juga kami belajar bahwa Tuhan Yesus pasti menyertai kami semua. Bahkan Tuhan boleh memakai setiap orang-orang sekitar kami untuk menolong kami keluar dari setiap permasalahan kami. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kami keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Mari adik-adik semua kita angkat tangan kita yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya adik, terimalah berkat dengan iman, sukacita dan damai sejahtera itu yang datangnya dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai dari hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari adik-adik semua dan kakak yang sudah terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Yeay, luar biasa adik-adik semua ya. Sampai jumpa lain waktu minggu depan ya adik-adik ya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer atau scan barcode berikut ini. Teman-teman, kita juga ada Zoom setelah ibadah. Ini kalian bisa tanya ke guru sekolah minggu di tempat kalian. Dan untuk video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Ya, Tuhan Yesus memberkati.